Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat malam. Selamat beribadah bersama-sama dalam acara Worship Night. Mari kita sama-sama datang di hadapan Tuhan, membawa hati, pujian kita, ucapan syukur kita hari ini di hadapannya. Karena Tuhan sudah menebus kita menjadi miliknya. Biarlah kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Hati hidup buat Tuhan malam hari ini. Sama-sama kita datang dan kita satu dalam hati dalam doa. Tuhan, kami datang sebagai umat pilihan, umat tebusan-Mu. Kami milik-Mu. Sudah seharusnya kami datang dengan membawa segala persembahan kami, membawa hidup kami, memberi yang terbaik buat Engkau. Kamilah bejana-Mu yang siap Engkau bentuk sesuai dengan rencana-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Ini kami Tuhan, kami datang malam ini. Kami bawa pujian kami bawa penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian.
penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari sembah Dia sekali lagi. Takkan pernah ku bawa selalu yang terbaik Tuhan, yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa
hatiku hanya untukmu. Terpujilah Engkau, kami sembah Engkau sebagai Raja. Kami agungkan Engkau Tuhan, Kau yang berdaulat, Kau Tuhan atas segalanya. Kami sembah Engkau, Engkau segalanya bagiku. Kau yang tebus kami Tuhan, Kau yang angkat kami, Kau yang pulihkan kami. Terima kasih buat karyamu. Ini kami datang menyembahmu, membawa segenap pujian bagimu, oh Yesus. Kami datang untuk memuji-Mu Tuhan. Kami datang menyembah-Mu. Jadikan kami umat yang taat dan setia di hadapan-Mu. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada
kepadamu, taat setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, agar ku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, agar ku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendakmu, tu genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, tu genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, tu genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Sempurna seperti Engkau Yesus, bentuk kami Tuhan, bentuk kami sesuai firman-Mu. Ini kami bejana-Mu, bentuk sesuai kehendak-Mu. Ku serahkan genap hidupku, tubuh jiwa rohku, hanya untuk-Mu. Jadikanku alat-Mu Tuhan, yang indah di mata-Mu, yang berkenan di hati-Mu, sesuai rencana-Mu, sempurna seperti-Mu.
Jadikanku alatmu, menyampaikan kebenaran-Mu, melakukan panggilan, melakukan firman-Mu, itulah hidupku. Terima kasih Tuhan, karena Kau yang memilihku, karena Kau yang memanggilku. Terima kasih Yesus. Tuhan, kami tahu kami ada di tempat ini semua karena Engkau. Engkau yang menuntun kami, Engkau yang memilih kami untuk menjadi alat-Mu. Kami memilih untuk tetap setia. Kami memilih Engkau Yesus yang terutama dalam hidup kami, yang menjadi pegangan hidup kami dalam setiap keadaan, dalam setiap musim kehidupan kami, dalam segala suasana hati kami, dalam segala keadaan kami. Engkau pilihan utama kami, Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku,
Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari katakan dengan sepenuh hati kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Hari ini kita akan melihat rencana Tuhan. Kita buka 1 Korintus 2 ayat 7. Gak usah dibuka dulu, lihat sini aja Bapak Ibu. Nah, nanti ada buka-buka WA malah susah. 1 Korintus 2 ayat 7. Pertama Korintus kedua ayat ke-7. Oh belum. Baca sama-sama. Tetapi yang kami beritakan ialah apa? Hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Sebelum dunia dijadikan, telah sediakan Allah bagi kemuliaan. Aneh gak Bapak Ibu? Ini baca lagi nih. Setahu saya semua kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kemuliaan itu bagi Tuhan dan bukan bagi Anda saudara dan saya. Tetapi ayat ini bicara hal yang berbeda. Kita memberitakan hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia sebelum dunia dijadikan. Hikmat itu yang kita beritakan tadi disediakan Allah bagi apa? Kemuliaan kita. Waktu saya membaca ini enggak salah nih tulisan, kemuliaan kita. Tuhan begitu mengasihi Anda dan saya. Dan Dia memberikan pada Anda bahwa hikmat itu punya 2 ciri. Yang pertama tersembunyi. Jadi intinya adalah orang-orang yang mencari kadang-kadang gak ketemu. Hikmat tersembunyi, tempatnya gak jelas di mana, tetapi acuannya ada di Alkitab. Waktu Anda mengerti acuannya ada di mana, langkah-langkahnya sudah jelas, Anda mulai mencari hikmat, tetapi dikatakan itu adalah rahasia. Bapak Ibu, hikmat Tuhan adalah rahasia yang disediakan Allah sebelum dunia dijadikan untuk kemuliaan Anda dan saya. Puji nama Tuhan, hikmat Tuhan tak terselami. Nah kalau Anda membaca Kolose 2 ayat 3, Anda buka Kolose 2 ayat 3. Sebab dalam Dialah tersembunyi apa? Jadi kita mengerti orang hidup di muka bumi ini dia perlu hikmat. Yang Tuhan itu menyembunyikan dan rahasia dan dalam Dia ada hikmat dan pengetahuan. Saya bersyukur sekali mengetahui bahwa hikmat dan pengetahuan itu ada pada Tuhan dan sangat rahasia. Berarti orang harus mencari. Karena dia rahasia, dia harus mencari terus menerus dan kemudian sampai Tuhan bicara kepada dia. Nah Bapak Ibu, kalau saya melihat hikmat yang Tuhan berikan kepada manusia, kadang-kadang Anda melihat ya, Pak, kenapa sih Tuhan kalau di Alkitab, PB yang Anda pegang sekarang ini PB, seringkali Tuhan itu menyembunyikannya seakan-akan kita tuh harus mencari. Tetapi Bapak Ibu satu kata yang harus pegang adalah kata ketaatan. Kata bersama saya ketaatan. Nah, sama-sama, 2, 3. Nah Bapak Ibu, ya saya akan cerita sebentar mengenai ketaatan itu sampai di mana supaya Anda bisa mengerti hikmat Tuhan. Bapak Ibu kita buka Kisah 9 ayat 10. Ada banyak ayatnya hari ini Bapak Ibu. Enggak apa-apa karena ibadah terakhir selesai jam berapa Pak? Tergantung capek saya jam berapa gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu Kisah 9 ayat ke-10. Firman Tuhan itu dimulai waktu Tuhan Yesus sudah meninggal. Hari itu Paulus adalah seorang muda. Masih muda Paulus.
Paulus itu tahu caranya bagaimana menyenangkan bosnya. Paulus adalah seorang muda dan Paulus ada yang bilang gini, Pak, Paulus itu kan gak menikah toh Pak ya, tapi kok bisa nulis mengenai pernikahan itu indah sekali. Siapa yang bilang Paulus gak menikah? Paulus adalah bagian, dia anggota Sanhedrin. Paulus adalah anggota Sanhedrin kan. Anggota Sanhedrin punya syarat, orang harus menikah. Jadi Paulus itu pernah menikah, entah istrinya meninggal, atau kemudian dia tidak menikah lagi, saya nggak ngerti. Tetapi Paulus pasti sudah menikah, karena dia anggota Sanhedrin. Nah, Bapak Ibu, Paulus itu masih muda, dia tahu bagaimana mencapai satu posisi di atas. Bapak Ibu, Anda mengerti posisi yang kalau Anda bergabung dengan geng motor misalnya. Anda bergabung dengan mafia, Anda mengerti posisi tertinggi akan Anda dapatkan kalau Anda berani maju. Jadi kalau Anda hari itu pokoknya saya mau belajar tawuran. Kalau Anda paling depan tuh, hari itu kalau berhasil Anda posisinya naik tuh. Nah, jadi posisinya adalah yang menantang bahaya. Paulus juga demikian. Paulus mengerti hari itu dia posisinya mau naik dan dia mengatakan dia datang kepada para tua-tua, imam agama meminta surat. Supaya dengan surat itu dia berhak membunuh dan menganiaya orang Kristen di kota-kota. Paulus kemudian pergi, Anda bisa bayangkan Paulus pergi dan dia lakukan itu, dia membunuh, dia menyiksa, dia melakukan tindakan-tindakan yang membuat orang Kristen menderita dan banyak orang menderita. Tetapi satu hari dalam perjalanan gitu ya, dikatakan dalam ayat ketiga, dalam perjalanan ke Damsyik, Damasa atau Damaskus, Damsyik, bersama dengan orang-orangnya, naik kuda, Paulus sangat terkenal sekali. Orang yang sangat ditakuti hari itu karena dia menganiaya orang Kristen. Waktu itu dia naik kuda, tiba-tiba tampillah Tuhan dalam bentuk sinar. Paulus melihat itu sehingga matanya buta. Dia lihat jatuh ke bawah. Dan suaranya terdengar oleh Saulus, hari itu namanya Saul, Rabi Saul. Paulus saya panggil dengan nama Rabi Saul. Soalnya berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Bahasa aslinya lebih bagus dan lebih panjang daripada itu. Anda kita lihat sebentar ayat kisah 26. Ayat 14, kisah 26 ayat 14. Kami semua rebah ke tanah, aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepada dalam bahasa Ibrani. Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagi merendang ke galah rangsang. Anda mungkin bertanya kepada saya, Pak, galah rangsang itu apa? Galah rangsang adalah benda seperti tonggak, gitu ya, yang dibuat dari besi atau dari logam atau kayu yang keras. Fungsinya apa? Tonggak itu diberikan supaya menahan sehingga binatang-binatang tidak lari melewatinya. Biasanya dipakai untuk binatang-binatang yang seperti gajah, gitu ya. Ada binatang-binatang yang liar seperti kuda juga dipakai itu. Atau menghalangi binatang-binatang itu supaya tidak datang kepada manusia. Bapak Ibu ada pernah melihat seekor gajah besar. Gajah itu kalau di sirkus gajah, itu kalau berdiam di samping itu, kalau berdiam kakinya diikat. Dan kaki itu dirantai, diikat ke satu tempat, satu pohon atau satu tiang. Bapak Ibu pernah lihat ya? Satu hal yang aneh, kalau gajah itu narik, krek, bisa apa enggak? Bisa jawabannya. Putus enggak? Ya putus. Tapi kenapa gajah dirantai pakai tali rantai, diikat ke pohon, tenang udah. Karena dari kecil gajah itu diajar seperti itu. Dari kecil dia diikat kakinya dan dicantongkan kepada pohon atau kepada kayu. Apa yang terjadi? Gajah akan melepaskan dirinya dengan sekuat tenaga. Tetapi pertama gagal, kedua gagal, 3 gagal, 4 gagal, 5 gagal, 6 gagal. Waktu ke-7 gajah akan berpikir, oh kalau aku diikat dengan rantai ini, aku tidak akan berhasil untuk lepas. Bapak Ibu mengerti ya? Nah, galah rangsang adalah seperti patok-patok yang dipasang yang menghalangi orang supaya dia tidak bisa datang dan pergi kepada manusia atau lari dari kehidupan orang-orang, dari kehidupan suasana tempat-tempat itu. Bapak Ibu, itulah perkataan dikatakan kepada Saulus. Saul, Saul,
Mengapa engkau menganiaya aku? Jadi galah rangsang itu, Anda berpikir waktu Saulus buta, diam aja dia, Paulus diam. Oh tidak. Firman Tuhan berkata, sukar bagimu menendang galah rangsang. Waktu dia jatuh dalam butanya, dia cabut pedangnya, dia pukul kiri dan kanan. Itu kelihatan dari cerita ini. Dia berkata, mana orangnya? Waktu dia sudah buta, matanya gak bisa lihat apa-apa. Dia kiri ke kanan, ke kiri ke kanan, menebas segalanya, tapi dia tidak berhasil. Bapak Ibu, kisah itu merupakan satu kisah yang luar biasa. Dan inilah yang diberitahukan kepada sebuah kisah. Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya menyilaukan mata itu, kisah 22 ayat 12. Kisah 22 ayat 11 dan 12. Maka kawan-kawan seperjalanku memegang tangan dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada orang bernama Ananias. Ini bagus sekali Bapak Ibu hari ini. Anda bisa lihat ini ya, oke ya. Ananias. Ananias adalah nama dalam bahasa Yunani. Kalau Anda melihat dalam bahasa Ibraninya, Hananiah, itu bahasa Ibraninya. Gitu. Nah, dikatakan oleh firman Tuhan, seorang yang saleh, satu saleh, menurut hukum Taurat dan terkenal baik, dua baik, di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Tiba-tiba dia berdiri di dekat Saul dan berkata, Saul saudaraku, bukalah matamu dan melihat. Tuhan memakai Hananiah untuk bertemu dengan Paulus dan menyembuhkan Paulus. Ini aneh ceritanya. Bapak Ibu, di tempat di Damsyik ada banyak orang Kristen. Ada banyak orang Kristen, makanya Paulus pergi ke sana. Orang Kristen itu namanya macam-macam. Matius ada, Yohanes ada, yang nama Ananias banyak gitu ya. Tapi kenapa Tuhan memilih Ananias? Satu orang yang terkenal baik. Firman Tuhan berkata dia terkenal baik, yang saleh menurut hukum Taurat. Dipilihlah Ananias untuk pergi kepada Paulus dan menyembuhkan Paulus. Aneh sekali. Bapak Ibu, Ananias pasti berpikir, Tuhan, aku tahu engkau mengutus aku kepada Saulus. Aku tahu, ya aku juga paham. Tapi begini loh Tuhan. Kalau nanti aku ketemu Paulus nih Tuhan ya. Dia itu kan terkenal garang. Buta, tapi garangnya bukan main. Terus aku menumpangkan tangan sama Paulus. Pluk, gitu ya. Tiba-tiba matanya terbuka, terbuka. Kan yang dilihat pertama kali adalah Ananias. Lah Tuhan gini loh, ya bukan apa-apa. Tapi kalau dia lihat aku, dimakan gak dia? Bapak Ibu, Anda melihat serigala terjepit. Anda datengin, Anda lepasin tuh serigala. Setelah itu yang dimakan siapa? Ya Anda. Cerita ini menarik sekali. Ananias tidak menolak. Tuhan, aku tahu kau ngutus aku. Tapi sudah kau pikir belum? Nanti kalau aku tumpang tangan kepada Saulus mata terbuka. Kan dia lihat aku toh. Lah aku kan dimakan. Bapak Ibu, cerita yang baik. Mari kita lihat sebuah nama artinya. Bapak Ibu. Hananiah atau Ananias. Arti dalam bahasa Ibraninya. Hanan artinya grace. Yahweh. Hananiah artinya adalah grace of God. Kasih karunia Tuhan. Ditulis dalam aksara Yunani Ananias. Kasih karunia Tuhan. Tuhan itu pertama kali Saulus buka matanya di alam yang baru. Tuhan mengatakan dia harus bertemu dengan seorang bernama Hananiah. Makanya kalau Anda melihat kisah Roma ya, Paulus adalah orang yang sadar apa itu arti kasih karunia. Dia ngerti kasih karunia, dia jelaskan kasih karunia begitu dahsyat sekali kasih karunia. Karena waktu dia bertobat yang dia ketemu pertama adalah kasih karunia. Kalau Ananias ini tidak mau
Oh Tuhan, janganlah akulah, suruh orang lain aja yang ada JKI Immanuel gitu ya. Bapak Ibu, Tuhan akan mencari Ananias kedua. Tuhan gak akan pindah itu kepada Yakobus, kepada Yudas, tidak. Tuhan akan mencari Ananias kedua. Bapak Ibu, cerita itu Anda bisa mendapatkan. Jadi Saulus yang kelak bernama Paulus, waktu dia buta ditumpang tangan sama Hananiah, waktu dia klek buka mata, dia melihat kasih karunia Tuhan. Cerita itu adalah hikmat yang tak terselami. Hikmat yang tersembunyi, yang besar. Berapa orang mengerti bahwa ini Tuhan sudah atur seperti ini. Penggunaan nama di Alkitab itu ada artinya. Nama orang, angka di Alkitab, nama gunung, nama desa, nama lembah, nama kampung, nama kota, nama sungai, nama laut, nama tanjung. Itu ada artinya di Alkitab. Bapak Ibu, kisah ini merupakan satu cerita bahwa Tuhan ingin mengadakan satu hal. Makanya dalam hidup Anda Bapak Ibu, kalau Tuhan mendorong Anda untuk melakukan satu hal, sudah ada cerita di belakangnya. Kalau Anda mau taat, cerita itu akan terus berjalan. Tetapi kalau Anda nggak mau, ya nggak apa-apa, orang lain akan terjadi dan mau. Bapak Ibu, kasih karunia Tuhan yang ditujukan sama Saul telah ditujukan kepada Anda dan saya. Kasih karunia Tuhan. Amin. Lalu? Nomor 2. Nih. Saya akan cerita hari contoh-contoh mengenai kasih karunia. Contoh nomor 2. Bapak Ibu, kita melihat adalah bilangan 12. Bagus nih bilangan 12. Ayat 1, bilangan 12, ayat 1. Bilangan 12, oke. Miriam serta Harun mengata-ngatai Musa berkenaan dengan perempuan Kush. Kush adalah orang negro. Orang negro. Orang Ethiopia. Anda kalau lihat orang Ethiopia bukan Ethiopia sekarang gitu ya. Orang tempat yang dulu namanya Ethiopia sekarang itu sekarang namanya Sudan. Jadi Ethiopia sekarang dulu itu beda tempat. Kalau Ethiopia yang dulu tempatnya bernama Sudan karena ada perpisahan antara orang Sudan dan Ethiopia, Sudan. Jadi perempuan Kush yang diambil oleh Musa. Memang dia telah mengambil seorang perempuan Kush. Berikutnya, ayat 2. Mereka berkata, sungguh Tuhan berfirman dengan perkataan Musa saja, bukan dengan perantaraan kita juga ia berfirman dan ketika hal itu kepada Tuhan. Mereka berdua ngomongin Musa. Wah, ini mengambil. Musa kan menulis di Alkitab. Kalau engkau mencari seorang wanita, engkau carilah dari bangsa Israel. Nah, Musa hari itu punya istri dari orang Kush. Kelihatannya kalau saya melihat kisah ini ya. Kisah ini Musa istrinya Zipora sudah meninggal dan itu istri yang diambil oleh Musa. Karena kalau Zipora orang Midian itu dikatakan orang Kush jauh ya. Midian sama Kush itu agak-agak jauh gitu. Jadi ini adalah perempuan yang diambil oleh Musa menjadi istri setelah istrinya meninggal. Musa menulis, ini Musa. Orang Israel itu punya hukum. Orang Israel harus menikah dengan sesama Israel. Hukum nomor 2, orang Lewi harus menikah dengan sesama Lewi. Tetapi seorang imam besar, dia harus menikah dengan gadis Lewi. Bisa ya Bapak Ibu, ada 3 aturannya nih. Orang Israel harus menikah sama orang Israel. Pak, orang Israel nikah sama orang Sudan boleh? Enggak boleh gitu ya. Israel sama menikah sama Israel. Nomor 2, kalau dia orang Lewi, dia harus menikah dengan sama Lewi. Yang ketiga, kalau dia imam besar, dia harus mencari seorang gadis dari Lewi. Lah Bapak Ibu, ini sekarang Musa. Musa posisinya, siapa imam besarnya? Harun. Musa di atas imam besar. Bayangkan imam besar aja gak boleh menikah sama di luar Lewi. Apalagi orang Israel sama orang Israel. Musa di atasnya dan Musa mengambil seorang perempuan Kush. Hari itu Miriam sama Harun.
Tuhan dengar. Dan Tuhan berkata, ada apa ini? Tuhan datang. Moshe, Miriam, Harun, keluar Anda. Wah, di tengah lapangan. Ini pasti berantem. Bapak Ibu kan tahu film silat toh? Nah, di film silat itu kalau Anda melihat yang luas, restoran, tempat yang luas pasti berantem. Jadi saya kalau nonton film silat cari tempat yang luas-luas tuh. Berantem pasti. Tuhan berkata, kamu mengata-ngatai Moshe, engkau enggak tahu. Aku kalau ngutus seseorang, gitu ya. Itu tidak pernah aku datang dengan wajahku, enggak pernah diutus Tuhan. Tapi kepada Moshe, aku bertemu Tuhan hadapan muka berdua di Starbucks. Wah, mantap. Coba begitu. Itu yang namanya Miriam sama Harun sudah. Tuhan berkata, kesalahan ini jatuh kepada kalian berdua. Wah, musuh udah takut gini semua. Tuhan pergi. Begitu pergi, tiba-tiba Miriam kena kusta. Bapak Ibu, ada satu hal yang menarik. Yang salah siapa? Miriam sama Harun. Harun ya salah. Yang kena kusta siapa? Lah Harun gak kena kenapa? Karena Harun adalah seorang imam besar. Apa nuansa yang saya mau cerita sama Bapak Ibu? Ini penting. Di gereja mending melayani Tuhan. Penting deh Bapak Ibu. Kalau Anda melayani Tuhan seperti Harun, hukumannya mantep. Gak kena kusta. Miriam kena kusta. Kenapa Harun gak kena? Karena Harun imam besar. Makanya di gereja Tuhan melayani Tuhan. Nah, jadi kalau nanti ada apa-apa lebih enteng urusannya. Dia kena kusta dan harus berdiam bangsa itu dan menunggu sampai Miriam pulih. Bapak Ibu, cerita ini Musa pun tidak paham. Kok bisa ya aku tiba-tiba jatuh cinta kepada perempuan Kus dan kenapa aku harus menikah? Aku kenapa? Musa tidak paham. Peristiwa Musa sudah selesai ya. Kita berjalan ke tempat sini. Salomo 1000 sebelum Masehi. Orang yang, apakah Salomo itu ganteng Pak? Saya nggak ngerti. Kata anak teman saya yang perempuan, laki-laki, wah kalau sudah kaya auto ganteng. Nah saya nggak tahu ya, benar apa enggak Anda jawab sendiri. Auto ganteng katanya. Salomo, wah keren, kaya raya, konon bisa ganteng bisa enggak gitu. Tapi ya udah pasti dia ada wajahnya tampilnya menarik. Kenapa? Dia fashion dan pakai ini toh, make up bagus. Wah. Bapak Ibu, Salomo. Salomo dikenal orang yang berhikmat yang luar biasa. Orang-orang tahu Salomo sangat berhikmat. Dan hikmat Salomo terdengar kemana-mana. Salah satunya terdengar sampai ke Ethiopia. Di situ ada seorang perempuan. Yang sangat hebat dan dia sangat penguasa di situ. Dia berkata, aku mendengar Salomo katanya punya hikmat luar biasa. Wah, itu apa pesulung bilang gini, ya betul. Kamu kumpulkan semua barang-barang kita yang keren-keren, bawa aku mau ketemu sama Salomo. Mau ngapain Ratu? Aku mau debat sama Salomo dan aku tahu aku pasti menang. Pergi tuh dari Ethiopia. Wah. Salomo kan santai, kipas-kipas doang. Wah, datang. Koko Salomo. Wah, Salomo cuma buka kipas, kipas-kipas. Ada apa? Koko Salomo, menurut cerita engkau punya hikmat yang luar biasa. Oh iya, kipas-kipas Salomo. Aku tidak begitu percaya. Aku mau bertanya banyak hal kepada Koko Salomo. Apa Koko Salomo bisa jawab apa tidak? Salomo cuma begini. Oh, Laiba. Tanya. Jawab sama Salomo. Deng. Dijawab semuanya sama Salomo. Perempuan ini sampai dia kalah. Salomo berkata, sudah puas? Mari kutunjukkan isi istanaku. Ditunjukin sama Salomo semua kerajaannya. Dan perempuan itu, aduh kok Salomo bener kemampuanmu tidak setengah aku dengar di negaraku. Salomo santai, mau minta apa daripadaku?
Bapak Ibu Anda membaca kitab itu, lihat baik-baik. Perempuan itu berkata pada Salomo, aku mau minta kau ke Salomo. Mau minta apa? Minta anak. Salomo gitu loh. Istrinya 1000. Satu dia datang dikasih anak sama Salomo. Saya akan ceritakan dari mana saya mendapat kisah ini nanti ya. Kisahnya dulu. Dan perempuan itu hamil besar. Terus Salomo tuh berpikir, Salomo orang berhikmat. Di zaman nanti anak-anak Salomo, raja-raja, orang Israel kalau tidak menyembah Tuhan, apa yang dilakukan orang Israel? Tabut suci akan dicuri dan akan dihancurkan, betul ya? Salomo tahulah, di zaman dia hidup, orang Israel sudah susah menyembah Tuhan. Nanti pada zaman anak cucu Salomo hidup, ini Israel pasti akan mengalami bait suci dihancurkan. Yang paling dia hindari adalah tabut suci dicuri. Salomo berpikir, Salomo membuat replika. Ini asli, dia buat replika. Lalu yang asli dia kasih kepada Ratu Sheba. Dia berkata, Non, kamu nanti kalau pulang sama bawa anakku dalam kandunganmu. Bawa ini juga. Tuh kenapa? Bawa pulang saja. Malam harinya si ratu menukar. Jadi yang dibawa pulang ratu adalah replika. Replika dibawa pulang sama ratunya. Pulang. Nah Bapak Ibu kan mengerti. Sebuah tabut itu harus dirawat, dipelihara oleh orang keturunan dari imam besar. Bapak Ibu mengerti ya? Siapa imam besar yang boleh ngurus itu tabut di Ethiopia? Anak-anak dari Musa dan istrinya. Bapak Ibu mengerti kisah itu? Jadi Musa itu waktu itu jatuh cinta pada perempuan Ethiopia, dia punya anak. Anak ini tidak dianggap sebagai anak yang menjadi imam besar. Anak itu pergi ke Ethiopia. Di Ethiopia kemudian fungsinya anak itu memelihara tabut. Bapak Ibu pernah mendengar tidak tahun 2010 sampai 2012? Wah sudah lebih dari 10 tahun udah gak inget Pak. Ya sudah buang aja. Bapak Ibu kisah ini kalau Anda mendengar akhir zaman, Anda pasti pernah mendengar bahwa ada sebuah cerita bahwa bait suci itu ada tabut perjanjian dan tabut itu ditemukan di Ethiopia. Pernah dengar ya? Nah itu adalah replikanya. Ethiopia. Yang asli, ya aslinya ada di Israel. Di bawah itu, dari Dome of Rock masuk ke dalam bawah itu ada. Bapak Ibu, kisah itu jadi waktu Tuhan mengatur peristiwanya. Waktu Musa menikah dia gak tahu kenapa aku jatuh cinta sama perempuan seperti ini. Tetapi kisah itu dijawab pada zaman Salomo nanti. Cerita ini penuh hikmat. Kalau Anda melihat Tuhan sudah mengatur semuanya begitu indah. Tapi jangan berkata begini, Pak saya mau konseling Pak. Kenapa saya jatuh cinta sama sekretaris saya Pak ya? Saya sudah punya anak 3 loh Pak. Oh nah ini ngawur ini. Ini gak usah jawab Bapak Ibu yang seperti ini gak usah jawab. Jadi Tuhan mengatur kondisi Paulus bertemu pertama kali dengan grace of God. Tuhan mengatur bagaimana perjalanan tabut perjanjian yang akan diatur oleh orang-orang dari keturunan Musa. Cerita ini adalah merupakan satu kisah terbukti bahwa Tuhan memiliki satu kehendak yang kalau Anda percaya dan Anda melihat kepada ini, tanda itu akan jadi dalam hidup Anda dan saya. Bapak Ibu, menarik ya? Oke, teruskan lagi. 1 Ananias. 2 Musa. 3. Anda mungkin pernah bertanya sama saya, Pak, kalau saya itu mau berdoa tuh gimana Pak caranya? Ada seminar doa, saya mengerti di tempat ini ada seminar-seminar doa. Ada diajar mengenai doa puasa,
Pak, doa yang sukses seperti apa yang berhasil? Doa itu seperti apa? Ada banyak sekali konsep mengenai doa dan pengajaran mengenai doa itu banyaknya bukan main. Tetapi kalau Anda bertanya sebetulnya, apa yang Tuhan cerita soal doa yang berhasil? Bapak Ibu, kita akan melihat sebuah kisah yang menarik di sini. Ada cerita mengenai Yohanes Pembaptis. Yohanes, nama Yunani. Bapak Ibu tahulah, nama tuh Anda pasti mengerti dari nama. Orang bisa ngelihat itu enggak cuma tipikal tapi juga esensi tahun berapa lahirnya. Contoh, orang bernama, maaf ya, kesamaan nama fiktif belaka. Ini contoh saja. Nama Siti, Ani, Budi, ya, itu macam-macam. Budi itu Budi gitu ya, macam-macam. Itu kisahnya kelihatannya lahirnya itu tahun 60-an. Tapi kalau anak lahir 2010 namanya adalah Andrew Jonathan Wicaksono. Nah, keren namanya. Nah sekarang gini saja Bapak Ibu. Saya berikan 2 nama. Anda tebak siapa yang lebih tua dari nama itu. Pertama, nomor 1 ya. Widodo Dibiosowiknyo. 1 tuh. Nomor 2, George Alexander Winata. Mana lebih tua, A atau B? Wah Anda hebat tuh, Anda hebat sekarang. Anda sudah tahu nama orang. Wah. Dari mana engkau tahu bahwa itu nama yang 2 adalah nama lebih muda daripada nama yang pertama? Oh dari namanya Pak. Dari nama itu ternyata nama itu bicara mengenai edisi kelahiran. Nah, Bapak Ibu ngerti ya. Jadi edisi nanti tahun 2035 namanya sudah Ivankovic. Wah. Nanti 2050 namanya sudah kacau balau, udah pakai angka sekalian. Banyak sekali ceritanya. Bapak Ibu, ternyata nama di Alkitab itu berbicara banyak hal kepada Anda dan saya. Bapak Ibu kalau Anda membaca Alkitab, mulai nanti malam ya Anda membaca, Anda akan melihat nama-nama. Nama-nama harus Anda perhatikan baik-baik. Karena nama itu bicara sesuatu dalam kehidupan kita. Yohanes Pembaptis ditulis pakai bahasa Ibrani, Yohanan. Hanan tadi apa? Ya, kasih karunia Tuhan. Kalau Yahweh. Hanan, kasih karunia. Tuhan memberi kasih karunia. Tuhan memberikan jawaban. Gitu. Nih, Yohanes. Nah ini yang menarik. Ayah dari Yohanes Pembaptis adalah Bambang. Bambang mana Bambang? Siapa namanya? Oh iya. Sakariyah. Sakariyah. Itu nama dari bapaknya John the Baptist. Nah ibunya namanya Siti. Oh, Siti. Elishefa atau Elisabeth. Shefa atau Sabeth. Sakariah, Elishefa ketemu Yohanan. Anda bisa mengerti, Anda tanya sama saya, Pak bagaimana Pak caranya supaya doa saya tuh bisa berhasil. Doa saya tuh bisa manjur, doa saya dijawab oleh Tuhan tuh gimana caranya? Gampang, lah ini. Zakaria, Tuhan mengingat. Atau diingat oleh Tuhan. Elishefa, Eli Tuhanku. Shefa artinya adalah 7. Ini kok Tuhan 7? Oh bukan. 7 bicara mengenai sumpah Tuhan. Tuhan bersumpah. Ingatkan Tuhan akan sumpah Tuhan, maka kau akan mendapat jawaban doa. Bapak Ibu gampang ya kalau Anda melihat. Jadi kalau Anda berdoa, jangan begini. Tuhan, aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu banyak sekali. Ya Bapak Ibu saya tahu, Anda kan kebaktian sore toh.
Tadi pagi nggak ikut kebaktian, kenapa? Anda nonton, ya itu film tadi itu. Jam 8 main toh filmnya, iya saya juga tahu. Ini, ingatkan Tuhan akan sumpahnya. Anda akan mendapatkan Tuhan menjawab doa Anda. Cerita ini adalah merupakan kisah yang Tuhan berikan. Ini nggak akan terjadi kalau misalnya Bambang nikah sama Eliseva. Nggak ada. Nggak ketemu ini. Oh Bambang sama Eliseva nggak ada Yohanan. Gitu. Adanya Budi. Gitu. Ini juga nggak ada terjadi kalau Zakaria menikah sama Siti. Nggak ada ceritanya. Jadi ini baru punya cerita kalau Zakaria menikah Eliseva ketemu Yohanan. Begitu. Bapak Ibu, kisah mengenai hikmat itu tersembunyi dan rahasia. Tetapi bagi orang percaya Anda dan saya, terbuka di hadapan kita. Bapak Ibu, menarik sekali kalau Anda belajar firman Tuhan terkait dengan ini. Amin. Lalu, udah pulang? Oke, amin. Nah, puji nama Tuhan. Berikutnya lagi, ya toh. Sampai kapan Pak? Sampai jam 6. Oh, cuma sejam Pak? Ya boleh. Bapak Ibu, yang keempat. Ada di satu tempat di Betani. Betani adalah rumah orang miskin. Nah itu makanya jadi orang berkata ada gereja namanya Betani. Ya, Betani itu apa? Rumah orang miskin artinya. Ya memang itu Betani artinya. Aniyah artinya miskin. Bet rumah. Bet aniyah ada rumah orang miskin. Betani, Tuhan itu kalau berlibur, Tuhan juga berlibur toh, ya butuh toh, healing butuh toh healing ya toh, dia berlibur. Tuhan kalau berlibur dia mencari satu rumah yang namanya rumah orang miskin. Itu bagus sekali Bapak Ibu, Tuhan berikan harapan bagi orang-orang yang merasa tidak punya harapan. Tuhan berlibur ke dalam rumahmu dan rumahmu dia berkati. Dia berlibur, dia pergi ke Bet-Aniyah. Di Bet-Aniyah ada satu rumah yang isinya 3 orang kakak beradik sudah yatim piatu semuanya. Yang paling besar namanya Maria. Yang kedua namanya Marta. Yang ketiga namanya Lazarus. 3 nih keluarga. Tuhan kalau berlibur datang ke situ. Tuhan suka datang ke sana karena situlah tempat yang dekat dengan Tuhan Yesus. Waktu dia datang, apa yang terjadi? Maria duduk kaki Tuhan Yesus, mendengarkan dia bicara apa. Sedangkan Marta lain, dia sibuk telepon Gojek, pesen soto, pesen soto kebo, pesen semua banyak. Dia pokoknya sibuk untuk ngurusin makanan. Lazarus main game di kamar. Nah itu, main game di kamar. Maka matinya cepet tuh. Lazarus mati duluan tuh. Ya kenapa? Karena sukanya main game gitu ya. Hati-hati Bapak Ibu. Itu menarik sekali. Nah, Lazarus kemudian meninggal. Marta sedih, Maria sedih, kirim WA sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baca, waduh Lazarusnya sudah game over, meninggal. Murid-muridnya berkata, Tuhan kita mau apa? Tuhan sengaja menahan murid-muridnya tidak pergi sebanyak 2 hari. Jadi waktu mereka pergi ke sana, sudah lewat waktunya, sudah jadi busuk tuh Lazarus. Orang Israel itu kalau meninggal dikasih balsem. Balsemnya Mesir mengawetkan, balsemnya Israel meledeskan. Ledes semuanya, entek, ledes gitu ya. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Larut, orang bilang larut, habis semuanya. Kalau kita melihat kisah itu menarik sekali. Tuhan datang dan hari itu Lazarus, jasad Ranika sudah turun semuanya. Udah ledes, udah habis, korap, habis semua. Dan Tuhan membuka dan Tuhan berkata, Lazarus, metu kowe. Wah, keluar tuh Lazarus, ceklik berdiri, ceklik. Pertanyaan saya, kok bisa Lazarus keluar? Nama Lazarus itu adalah nama yang umum hari itu. Di kota Betani kira-kira nama Lazarus mungkin ada sekitar 12 atau 20 orang.
Yang meninggal anak Lazarus ya mungkin ada 5 atau 6 di situ yang meninggal. Lazarus namanya Lazarus. Tapi kenapa Tuhan berkata, Lazarus metu kowe. Yang aneh, Lazarus yang suka ngegame itu. Keluar dan bangkit. Dari mana bisa persis? Bapak Ibu, satu hal yang menarik. Kata nama diambil dari kata nama onoma. Kata bersama saya onoma. Onoma. Nah, onoma. Kata onoma tuh bedanya gini. Bapak Ibu kalau namanya adalah Budi misalnya. Anda 2 Budi berjalan bersama tuh. Budi Suryojoyo sama Budi Suryajaya. Nah, itu beda. O sama A aja bedanya. Waktu dua di jalan, ada orang panggil. Pak Budi. Dua-duanya ngelengok. Hah? Iya tuh, pasti begitu. Tetapi kalau Tuhan beda. Tuhan kalau panggil, Budi. Budi itu onoma. Jadi kalau Tuhan panggil Budi, itu jelas orangnya, jelas karakteristiknya, jelas kesukaannya, tipikalnya jelas. Kalau Tuhan panggil Aruna, yang nengok itu ya pasti yang ini. Yang kacamata, yang sipit dan cengar-cengir. Nah itu ya. Nengok pasti Tuhan akan memanggil. Lazarus yang dipanggil Tuhan Yesus dengan onoma. Dari cirinya awal, itu mendengar panggilan Tuhan Yesus. Langsung jasa terniknya, cep, kumpul jadi satu dan bangkit. Dia bilang gini, ceklek. Nah Tuhan pergi dilepas sama orang-orang yang menonton kisah itu. Bapak Ibu, kisah ini patut Anda mengerti. Lazarus. Siapa yang Tuhan panggil hari ini? Saya, Anda dan saya dipanggil Tuhan. Tuhan panggil Anda tidak pernah kondisinya salah panggil itu gak pernah. Tuhan panggil sekedar iseng aja, gak pernah. Dia memanggil Anda dengan nama Anda, karakteristik Anda, tipikal Anda, warna kulit, warna mata, dan inilah yang dipanggil Tuhan. Engkau masuk ke dalam Tuhan dan Tuhan berkata, engkau yang harus melakukan hal ini. Setiap dari Anda dan saya, kita punya tugas daripada Tuhan yang berbeda. Seperti Ananias. Nama Ananias banyak enggak? Banyak. Tapi kenapa Ananias yang itu yang Tuhan pilih? Karena Ananias yang itu yang saleh dan takut Tuhan. Bapak Ibu, hari ini Tuhan panggil Anda dan saya. Ada lagu waktu zaman udah lama. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Anda gak pernah tahu lagu ini? Puji Tuhan, Anda baru bertobat, amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, nah nama itu menjadi penting. Makanya hari-hari ini kalau Anda melihat kisah ini ya, Tuhan memanggil tidak pernah salah orang. Dia tepat dan seperti apa yang dia inginkan, itu yang terjadi. Makanya kisah 4 ayat 12. Kisah 4 ayat 12. Ini merupakan satu ayat yang luar biasa sekali. Keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Yesus. Sebab kalau kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat selamat. Bapak Ibu, di dalam sebuah nama Tuhan berkarya. Tuhan memanggil Anda dan saya. Apapun jawabannya, panggilan Tuhan tidak pernah salah. Anda mengerti itu? Makanya hari-hari ini kalau Anda mengerti. Pak, banyak Pak, di Alkitab tuh ada banyak teologi Pak. Saya kalau baca Alkitab wis pusing Pak, mending saya kerja Pak, nanti saya dengar dari hamba Tuhan aja. Bapak Ibu, membaca Alkitab adalah urusan hal yang wajib bagi Anda dan bagi saya. Nah, dalam baca Alkitab itu kalau Anda mengerti, Pak banyak teologinya Pak, banyak hal-hal yang sulit. Bapak Ibu, orang percaya telah diberikan satu jatah yang namanya credo yang diberikan untuk dipahami. Apostol Creed atau syahdat para rasul adalah satu hal yang harus dipahami.
Dari kalau Anda mengerti itu, satu hari Anda untuk ke sorga, gak usahlah Anda macam-macam dengarkan saja Apostol Creed atau Credo para Rasul, Syahadat para Rasul. Bapak Ibu, Anda pasti pernah mendengar ini. Syahadat para Rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Itu satu tuh. Dua, dan akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Kalau ada orang bilang, Nabi kita. Enggak loh ya, enggak ya. Tuhan kita. Yang dikandung oleh Roh Kudus. Lahir dari darah. Bapak Ibu ini beda. Anda dan saya itu dilahirkan oleh ibu kita. Dikandung oleh ibu kita. Tuhan Yesus beda loh. Dikandung oleh Roh Kudus. Lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pilatus. Jadi Pontius Pilatus adalah merupakan target satu lini masa yang Tuhan mau bicara pada masa itulah Tuhan Yesus lahir. Yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan dan wafat. Bapak Ibu, Anda harus ngerti, Tuhan Yesus itu wafat, disiksa dan disalibkan. Mati dan turun ke dalam dunia orang mati. Bapak Ibu, Anda harus mengerti waktu turun ke dunia orang mati. Tuhan Yesus masuk ke sana. Selama berapa hari? 3 hari. Kalau dia bilang 5 hari, ya enggak toh, 3 hari. 3 hari. Lalu dia akan bangkit keluar. Naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Berarti dia adalah penguasa atas kehidupan dan kematian. Tuhan Yesus dahsyat sekali Bapak Ibu. Aku percaya akan Roh Kudus. Gereja yang kudus dan am atau gereja Katolik yang kudus. Kata Katolik dan am sama sebetulnya Bapak Ibu. Tapi bagi orang-orang percaya kata itu dihindari. Makanya kata berkata gereja yang kudus dan yang am. Persekutuan para kudus. Pengampunan dosa, kehidupan kekal. Sama-sama, amin. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau.
Ya